Karena desa itu pertama-tama adalah lokasi kompetisi yang paling fair. Tatap mata di situ, tatap muka, kita tahu kelakuan kepala desa. Nggak perlu ada taman makam pahlawan, yang perlu ada taman makam pengkhianat. Supaya setiap kali kita belajar dari pengkhianatan, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam Bang Rocky Gerung, Bang Diki Anwar. Perkenalkan, saya boleh mengatakan saya agak congkak hari ini. Saya adalah raja kecil di Jawa. Nah, maksudnya apa? Saya kepala desa, Bang Rocky. Loh iya. Jadi filosofi Jawa itu adalah sebuah pemimpin yang diakui dan diangkat oleh masyarakat. Sederhana sekali. Pak RT juga, Pak RW juga, tetapi lebih mentereng kepala desa. Tetapi di desa itu, Bang Rocky, tempat kekuasaan tanpa istana dan mahkota. Nggak ada apa-apanya. Tadi kita membahas kaitan dengan Ika Tantra Adiraja. Sebenarnya raja yang seperti apa? Raja yang bisa membawa kemakmuran, kesejahteraan, atau yang seperti apa? Kalau brandingnya itu hanya sebagai raja, enggak ada artinya itu. Nah, begini Bang Rocky, apa yang kita bahas tadi, pemantik awal, yaitu kaitan dengan lingkungan A, B, C, D, F, G, dengan corporation, dengan koperasi, dengan apa, BUMN, itu rumah besarnya ada di desa. Tempat usaha A ada di desa secara kewilayahan, tempat usaha B kewilayahan ada di desa, PMI hidup di desa juga. Tapi apa yang bisa kami dapat dari desa? Apa yang bisa diberikan oleh mereka semua itu pada desa? Karena apa? Ya tadi, desa itu adalah tempat kekuasaan tanpa ada sebuah istana, dan mekanismenya kita ikut dari atas. Saya berpesan kepada Bang Rocky, kalau kerja kita tolong nitip. Bukan masalah Pak Kades itu mudah, bukan. Pak Kades ingin berkuasa, tidak. Yang ingin nambah kekuasaan itu mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya mungkin baru sampai berapa puluh ribu mungkin ya. Tak terhingga gitu Bang. Tak terhingga, iya. Tetapi Oke, lanjut, Pak, pertanyaan. Iya. Tetapi ketika kepala desa itu tafsirnya adalah sebuah pengabdian, maka clue raja kecil tadi nyampe. Tetapi ketika kepala desa definisi adalah sebuah pekerjaan, mungkin yang diributkan Bang Rocky kemarin perpanjangan kepala desa seperti itu dari sudut pandang yang tertentu kan. Tetapi kalau kita melihat di desa, luar biasa, lingkungan kerusakan luar biasa, kesejahteraan masyarakat luar biasa. Apakah bantuan itu mengena? Iya dan tidak. Jadi pada malam hari ini Mahapatih Rocky Gerung, saya mohon jenengan saya tarik jadi kepala desa. Apa ide akal sehat bagi kami untuk memakmurkan warga kami? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kades. Untuk berikutnya yang belakang, silahkan berdiri. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Untuk panitia, mic-nya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal mumet. Perkenalkan, nama saya Dul Bengkak Bang Rocky, mantan kepala desa 2 periode. Yang ingin saya sampaikan. Masalahnya kenapa sampean kalah di periode ketiga? Iya betul. Karena apa? Karena logo Jawa Timur tidak saya pakai, Pak. Jerbasuki Mawabio dan keuangan yang maha kuasa, itu yang jelas. Apa yang disampaikan pemantik yang pertama itu saya sangat setuju. Saya merasakan, Bung, bahwa dulu pada Orde Baru itu sering disebutkan militeris, sehingga tegas dan sebagainya. Lah era ini adalah suatu penyakit. Kalau militer kan militeris, kalau sipil sipilis.
berarti kan penyakit, betul yang disampaikan pematik pertama itu. Yang tanyakan, halo, dengan statement mantan ketua MPR bahwa ujung-ujungnya dia setuju mengamandemen undang-undang tentang pemilihan presiden dan ujung-ujungnya dia mengakui kesalahannya. Lah, barang wis rusak Pak, terus dia itu minta maaf, tanggung jawabnya itu di mana? Ini yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti ada solusi. Terus yang selanjutnya, menurut Jongko Joyoboyo, bahwa hari ini tuh zamannya wis zaman edan, Bung. Lek ra edan rakumanan. Lah, saya melihat kawan-kawan ini kira-kira ya pengen edan kabeh gen kumanan. Nah, sehingga bagaimana nanti Bang Rocky untuk memberi support kami untuk merawat akal sehat, dan juga perkenalkan kami dulu mantan aktivis juga, somasi solidaritas. Coba ganti mic-nya, jangan pakai mic Mbak Puan. Oke, tolong panitia diganti mic-nya. Oh? Ya, ya. Kok enek sing mateni mic sop. Ini kami somasi berdiri sejak 20 tahun yang lalu, Bung Rocky. Solidaritas masyarakat anti korupsi yang kemarin menghebohkan dunia perkorupsian itu masa lalu, Bung Rocky. Tapi sekarang itu saya melihat adik-adik kita untuk kritis masalah itu kok agaknya kurang. Mungkin apa juga seperti Bang Rocky didatangkan ke sini untuk merawat akal sehat. Mungkin untuk merawat akal-akal kami yang mungkin sudah tidak mulai sehat. Salam waras, terima kasih. Salam waras, Pak Dul. Terima kasih untuk pertanyaan dan sedikit cerita dari pengalaman panjenengan. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari cewek tadi kayaknya. Halo, silakan berdiri. Oke, silakan berdiri. Panitia tolong mic-nya. Oke, perkenalkan diri dulu. Pasti kepala desa lagi nih. Oh, bukan. Ini stafnya, Pak. Staf kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa. Di sini saya tidak ingin membicarakan tentang isu-isu lingkungan atau isu-isu politik, tapi lebih saya ingin membicarakan tentang isu pendidikan yang semakin hari semakin, saya rasa ini pendidikan makin lama makin hancur. Iya kan? Apakah teman-teman di sini setuju? Nah, dan perkenalkan, saya sebagai seorang guru sejarah, saya juga merasakan bagaimana guru apa? Guru sejarah. Sejarah, oke. Ya. Saya merasakan bagaimana kurikulum itu berganti. Jadi dari satu rezim berganti, itu pasti kurikulum yang akan diganti. Nah, saya merasa bahwa kurikulum merdeka yang sekarang ini diterapkan di Indonesia itu bukan membuat pendidikan itu semakin baik, malah semakin hancur. Dan saya merasakan itu ketika saya sekarang menjadi seorang guru. Dan saya paham sekali bahwa pemerintah ini sepertinya mengubek-ngubek kurikulum, alih-alih bukan ingin membuat pendidikan itu semakin baik, malah ingin membuat orang-orang ini tidak sadar bahwa pendidikan ini sedang dilemahkan, bukan semakin dibuat untuk menjadi lebih baik. Nah, ini sebenarnya keresahan dari saya sebagai seorang guru, dan juga melihat akhir-akhir ini bahwa P3K diundur lagi, itu membuat saya bertanya-tanya, ini pemerintah ini tidak, apa ya, kalau bisa dibilang pemerintah ini maksudnya apa, mengundur P3K lalu juga membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan guru dari guru honorer, guru ASN P3K, terus PNS, itu maksudnya untuk apa? Padahal tujuan
guru ini kan sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi selanjutnya. Tapi kenapa harus dikotak-kotakan gitu loh Bung Rocky. Dan saya titip pesan kepada Bung Rocky untuk mengawal bagaimana nanti ketika Bung Rocky di Jakarta, tolong kawal kami sebagai seorang guru ini, nasib kami itu nantinya seperti apa, nasib pendidikan Indonesia itu seperti apa gitu loh. Yang saya inginkan adalah pendidikan yang baik, yang lebih baik, yang lebih membahagiakan manusia dan memanusiakan manusia, bukan pendidikan seperti ini yang lama-lama itu membuat kita sebagai akademisi dan juga orang-orang berkecimpung di dunia pendidikan itu semakin malah ruwet dengan administrasi pendidikan yang semakin hari semakin kayaknya kalau dibiarkan juga ngeruweti pikiran, tapi kalau nggak dibiarkan juga itu malah kita yang dikejar-kejar oleh Kepsek dan juga para kepala-kepala dinas atau orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Seperti itu. Terima kasih Bu Guru atas keresahan panjenengan yang hari ini meluapkan di depan teman-teman. Mungkin bisa ditanggapi Bung untuk pertanyaan pertama dari Raja Jawa Pak Kades tadi. Kemudian ada mantan kepala desa 2 periode dan kemudian ada Bu Guru dari pendidikan yang resah dengan pendidikan saat ini. Kayaknya kurikulum itu sebagai prototipe ganti terus gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada 2 kepala desa dengan cemerlang menunjukkan kualitasnya. Itu beda kepala desa dan kepala negara tuh. Yang Anda terangkan tadi adalah semacam pengetahuan tentang keadaan mikro dengan akibat makro, atau sebaliknya keadaan mikro itu disebabkan oleh kondisi makro itu. Saya lebih cenderung melihat bahwa Anda mengerti apa yang terjadi di lokasi desa itu. Semua tahu bahwa desa itu dihidupkan atau dihidupi oleh bantuan dari Jakarta tuh, dana desa segala macam. Jadi kalau kita bilang desa itu mandiri, sebetulnya banyak juga desa yang tidak mau bikin apa-apa karena tahu bukan ada bantuan, lalu berebut jadi kepala desa tuh. Kita mau buka itu sebagai problem. Dan yang disebut desa itu sekedar status administrasi, bukan lagi kehidupan komunitas. Karena undang desa dari Aceh sampai Merauke sama, jenis jembatannya sama, batanya sama itu. Jadi homogenisasi itu terjadi sehingga terjadi juga homogenisasi cara berpikir kepala-kepala desa yang bisa dimobilisasi pergi ke Senayan. Soalnya kan ada di situ. Tolong kipas. Tapi tetap ada kejujuran untuk mengatakan kritik pada pemerintah. Jadi ini kepala desa yang secara psikologi dia tahu apa arah kepemimpinan dan dia mulai nilai bahwa yang dia sembah sebagai kepala negara justru tidak paham tentang kepemimpinan. Jadi kepala desa itu mengerti kepemimpinan karena dia langsung berhadapan dengan problem mak-mak. Kan yang suka ngomelin kepala desa kan mak-mak. Tetapi soal ini nggak mungkin sekedar diselesaikan di tingkat desa, karena kita pakai prinsip negara persatuan, jadi semua hal dan sistem presidensil. Akibatnya Anda disebut sebagai aparat pemerintah, aparat dari pemerintah, alat dari pemerintah. Padahal Anda otonom, karena desa itu pertama-tama adalah lokasi kompetisi yang paling fair
tatap mata di situ, tatap muka, kita tahu kelakuan kepala desa. Jadi legitimasi kepala desa lebih kuat dari legitimasi kepala negara. Mestinya begitu. Nah, logika ini yang mau kita terapkan di dalam upaya untuk menyelesaikan soal-soal yang kita sebut demokrasi di Indonesia itu. Sekali lagi, kemampuan kepala desa untuk mengorganisir desanya itulah bibit pertama dari kepemimpinan. Bukan partai politik. Kenapa? Apa? Oke, itu tanggapan saya dulu soal seorang perempuan yang ibu yang adalah guru sejarah itu. Coba kita lihat misalnya isi dari kurikulum sejarah. Pertanyaannya selalu siapa nama pahlawan? Kapan dia mati? Kenapa dia terbunuh? Sejarah yang baik bukan untuk mengingat nama-nama pahlawan, tapi untuk mengenang nama-nama pengkhianat. Catat teman-teman, catat. Oke, mari kita kenang nama-nama pengkhianat gitu, Bung. Buat apa kenang pahlawan? Si pahlawan bilang, ngapain saya dikenang? Saya melakukan itu demi satu tindakan etis. Jadi nggak usah dipuji-puji pahlawan itu. Dia menjadi pahlawan karena dia melakukan sesuatu melampaui tugas dia. Beyond the call of duty. Itu baru disebut pahlawan. Ya udah, dia memilih untuk menjadi pahlawan, karena itu dia tidak perlu dieluk-elukan, biasa aja tuh. Tetapi para pengkhianat itu yang mesti diingat. Nggak perlu ada taman makam pahlawan, yang perlu ada taman makam pengkhianat. Supaya setiap kali kita belajar dari pengkhianatan, kan konsepnya begitu. Jadi ibu guru coba tulis kurikulum, nanti kirim ke Menteri Nadiem itu bahwa mesti ada pelajaran baru, yaitu sejarah pengkhianatan, sejarah para pengkhianat. Begitu cara berpikir radikalnya. Sekarang kalau kita lihat arah pendidikan kita, apa arah pendidikan kita? Mulai dengan filosofi dasarnya apa itu? Kalau Anda ada di Prancis, filosofi pendidikan Prancis jelas, human solidarity, solidaritas rakyat, solidaritas manusia. Kenapa solidaritas jadi dasar dari pendidikan di Prancis? Karena ada revolusi sosial di situ yang mengembalikan hak rakyat setelah beratus-ratus tahun itu dikuasai oleh kepala raja, oleh hak raja itu. Jadi pindahnya kekuasaan dari kedaulatan raja ke kedaulatan rakyat itu penanda dari hak rakyat dipulihkan, dan cara memulihkannya itu bahkan dramatis. Kepala raja Louis XVI itu dipenggal di alun-alun kota Paris untuk menunjukkan bahwa klaim dari sang raja bahwa kepalanya tidak mungkin dicopot, mahkotanya tidak bisa dicopot karena dipasangkan oleh Tuhan. Lalu rakyat Prancis bilang, coba kita coba, apa benar mahkotamu itu dipasangkan oleh Tuhan? Ditaruh di situ, putus lehernya. Jadi bukan mahkotanya aja jatuh dari kepalanya, lehernya putus dari badannya. Lalu kita kenal filosofi dari rakyat Prancis. Egalite, fraternite, liberté. Egalite, kesetaraan, fraternity, persaudaraan, liberté, kebebasan. Semua anak Prancis itu paham tentang 3 dalil ini. Itu dasarnya kurikulumnya. Amerika sebaliknya, Amerika tidak pernah mengalami revolusi sosial seperti di Prancis, tapi revolusi kemerdekaan itu kebebasan, membebaskan. Karena itu paradigma filsafat pendidikan di Amerika adalah liberalisme, bukan sosialisme seperti ada di Prancis kan. Siapapun boleh jadi apapun di Amerika. Ada yang disebut American Dream. Karena tidak ada penduduk asli Amerika, semua orang Amerika adalah imigran. Nah, itu bagi mereka oke, bebas, silahkan tuh. Sekarang Indonesia, apa filosofi pendidikan Indonesia coba? Ada dibuat oleh, yang saya suka terangkan, dibikin oleh Ki Hajar Dewantoro. Tetapi di zaman Pak Jokowi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu berubah. Ingarso sung korupsi, Ingma dia bangun dinasti, tuturi cawe-cawe. Kan itu intinya sebetulnya.
Jadi kita ingin kembalikan hak-hak dasar warga negara. Kenapa? Karena konstitusi kita hanya memerintahkan 2 tugas presiden. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, rawat fakir miskin. Dari segi itu kalau kita lihat, apa yang dilakukan Pak Jokowi? Mendungukan kehidupan bangsa. Kan IQ kita tinggal 78. Padahal Pak Jokowi udah keluarin semua kartu Indonesia Pinter, kartu mahasiswa segala macam kan. Apa yang terjadi sebetulnya? APBN harusnya mengeluarkan 20-25% untuk pendidikan, sama seperti Vietnam. Tapi kenapa Vietnam IQ-nya sekarang 115, Indonesia 78? Ada yang nggak beres, ada yang dikorupsi. Jadi sekali lagi kita mau kasih kritik bahwa Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena Pak Jokowi keluarin semua kartu Indonesia Pinter, kartu Indonesia Sehat, macam-macam. Tinggal ada 1 kartu di kantongnya yang dia nggak keluarin, kartu yang dia mau pakai sendiri, kartu Indonesia Dungu. Oke, terima kasih. Halo Bung Diki, mau menanggapi untuk pertanyaan tadi ada 3 penanya tadi. Ya, Bung Diki. Singkat Monggo, saja, silakan. singkat saja. Anda lebih senang dengar maki-makian Bang Rocky kan daripada. Oke, saya dari versi pengusaha saja ya, Pak Kepala Desa. Saya mengambil limbah sawit yang saya ekspor itu di semua pabrik-pabrik kelapa sawit itu melalui kepala desa, Pak. Kepala desa yang mendapatkan jatah atas itu, sehingga desa itu bisa punya mandiri perekonomiannya karena ada retribusi limbah yang mesti dibayar lewat RT, Pak. Nah, Anda mesti kreatif juga melihat situasi itu. Apa yang bisa dilakukan di sana? Misalkan nanti PMI ngambil limbah tebu di industri, jenengan tagih aja retribusinya sama PMI. ya artinya saya mengerti Pak persoalan desa, tapi ya itu tadi, karena jenengan sudah digiring ke istana, pasti jenengan sudah tenang-tenang saja kan persoalan itu. Ya, yang kedua Pak Dul Bengkak. Ya, Pak, soal MPR menyambut amandemen kemudian meminta maaf. Ya kita mau ngapain lagi, Pak? Mau kita tidak maafkan toh dia minta maaf. Iya toh. Jadi artinya secara moral Mana ada puan? Di mana-mana ada puan. ya artinya bahwa sebenarnya para petinggi mulai sadar bahwa ada yang salah yang sudah mereka lakukan ketika mereka mengidolakan presidennya. Mereka sudah mengaku itu, beberapa juga sudah mulai menjauhi karena kesalahan itu. Dan kita belajar dari pengalaman itu bahwa berikutnya Anda juga sama, pemilu kemarin juga milihnya milih siapa? Milihnya karena dikasih sesuatu, apa memilihnya karena beneran hati nurani Anda memilih gitu ya. Di Indonesia ini 70% pemilih itu adalah orang yang pendidikannya hanya sampai kelas 7, SMP saja tidak lulus. Jadi mau bicara tentang konsep visi misi apa saja itu wes gak pikiran. Pokoknya sing duit saiki ya wes itu tak pilih. Iya kan? Akhirnya kembali Anda telah memilih bukan orangnya, tapi Anda telah memilih oligarki yang berkuasa di tempat kita. Saya sudah lelah mengikuti itu, saya caleg gagal juga. Saya caleg dari PKS yang gagal di Kalimantan Tengah. Saya juga tim pemenangannya Anies Baswedan. Saya bukan persoalan kita kalah atau menang, tapi apakah pertandingan itu bertanding dengan jujur apa tidak. Ya, kita akui, kita tahu semua itu, dan capek kalau kita mengulang-ulang membicarakan itu. Maka yang saya pikir adalah wes orang mikir negara, orang mikir kebijakan, bagaimana caranya kita memandirikan diri kita
secara ekonomi sehingga kita kuat, sehingga kita bisa pinter karena ekonomi kita cukup. Lalu kemudian besok-besok ada yang datang lagi bawa uang, sorry, kita nggak terima lagi uangmu. Betul ya? Jadi kembali kita harus kepada kemandirian, kita harus mampu untuk diri sendiri dulu. Nah, PMII peranannya itu, Anda harus berpikir cerdas bagaimana membantu masyarakat supaya kemandirian ekonomi dia ada. Itu yang penting sebetulnya dari mahasiswa. Ya nanti banyak-banyak ketemu saya lah. Siap Bung, Ya. aman. Mbak Reza, pendidikan itu persoalan yang paling menjengkelkan. Kurikulum yang berubah-berubah dan lain-lain. Kalau saya agak ekstrim punya pikiran ini. Saya tahu kampus saya, teman-teman sekolah, guru juga. Persoalannya adalah mengulang-ulang soal administrasinya yang terlalu banyak. Sampai boro-boro mikirkan menambah kompetensi untuk bisa mencerdaskan diri sendiri, kemudian menambahkan wawasan pada anak murid. Setiap hari kita dibebani oleh administrasi yang kalau tidak kita lakukan, kita bermasalah nantinya. Itu kasihan guru-guru sekarang. Kalau saya agak ekstrim dengan beberapa teman, sudah tinggalin aja. Bawa keluar aja itu murid-murid, kamu ajarin sendiri aja biar pinter, nggak usah ikut kurikulum, nggak usah nunggu ijazah. Ngapain? Biarin aja, nggak usah ada ijazah. Murid-murid itu kamu bawa ke rumah, kamu ajarin sendiri sampai pinter, nggak usah pakai administrasi, nggak diterima ya nggak apa-apa, nggak dapat ijazah ya nggak apa-apa. Yang penting anaknya pinter. Berani nggak kita gitu? Zaman sekarang mana sih ada penerimaan kerjaan yang membutuhkan ijazah SD, SMP, SMA, kecuali pegawai negeri. Nggak ada. Saya nerima karyawan nggak mikir SD, SMP, SMA. Kamu bisa komputer, bisa bahasa Inggris, ayo. Nggak perlu lagi soal ijazahmu, SD-mu mana, IPK-mu berapa. Nggak perlu lagi sebetulnya zaman sekarang. Ijazahmu asli apa palsu? Wong yang ijazah palsu bisa jadi presiden, bagaimana kamu masih mikir nyarikan ijazah buat anak-anak sekolah? Ngapain? Ya jadi sorry ya, saya sudah, anak-anak saya tidak pernah ada yang saya tegaskan untuk menjadi kamu harus selesai. Anak-anak saya itu selalu saya bilang, kamu kalau ujian jangan cari jawaban yang benar. Kamu tidak hebat kalau kamu bisa menjawab benar. Yang paling benar adalah bagaimana kamu bisa mencari jawabannya. Saya ulangi ya, Bu Guru ya. Anak saya, kalau dia bisa tahu kenapa tanggal berapa hari kelahiran bangsa Indonesia, dia tahu jawabannya A, 17 Agustus, dia jawab benar. Saya nggak bangga, saya bilang nggak hebat kamu. Tapi tahu nggak kamu bagaimana mencari jawaban? Kenapa 17 Agustus itu hari kemerdekaannya? Itu baru hebat. Itu belajar namanya. Kalau sekedar lulus ujian A benar, B benar, itu bukan belajar. Oke, jadi Bu, itu persoalan yang sangat mendasar di Indonesia. Semua guru, semua kurikulum yang semerawut itu sudah mengganggu sekali. Tapi sekali lagi kita kehilangan kekuasaan untuk memperbaiki itu. Kalau saya agak nekat, bikin mandiri. Keluar dari pakem itu, tapi buat pendidikan mandiri. Muhammadiyah ini paling keren. Ya, maaf ya, PMII ya. Maaf. Iya toh. Betul. Muhammadiyah paling keren. Anda bayangkan ya, butuh sekian triliun, 200 triliun kalau tidak salah, pendidikan Kemendikbud untuk membina sekian ratus perguruan tinggi. Muhammadiyah nggak perlu menteri, dia punya ratusan perguruan tinggi dan pendidikannya bagus-bagus semua. Besok-besok kalau saya jadi anggota dewan, saya hapuskan Kemendikbud, cukup Muhammadiyah aja yang ngurusin perguruan tinggi di Indonesia. Karena nggak usah dikasih anggaran aja, dia bisa ngurus diri sendiri. Iya kan? Ya wes pindah Muhammadiyah semua. Nanti dilaknat sama senior-senior. Sekarang ART di Ikatan Keluarga Mahasiswa Muhammadiyah itu bisa menerima warga PMII. Jadi boleh kamu pindah. Oke ya, sorry. Oke, tidak apa-apa Bu. Cukup ya, tadi yang ketiga kalau nggak salah memang Reza ya.
Soal pendidikan. Ya Mbak Reza, ayo sama-sama kita perbaiki soal itu. Soal pendidikan itu adalah di luar dari pakem kebiasaan kurikulum tadi, Anda giring mereka untuk mencerdaskan mereka dengan cara kita sendiri. Oke, Kasihan terima anak kasih sekarang. Bung Ya. Diki.